Selamat malam semuanya. Seperti biasa, saya akan mengulang sedikit dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Baik, jadi ketika firman Allah turun, itu tidak langsung didiktekan ya. Misalnya seperti kepercayaan agama lain gitu ya. Jadi Allah menemui nabinya, terus ayo tulis ini begini gitu ya. Enggak ya, tapi apa yang di dalam Alkitab itu adalah perjalanan iman dari tokoh-tokoh orang-orang saleh ya yang ada di Alkitab ya. Dan kisah itu adalah berawal dari kisah yang diturunkan turun-temurun ya, cerita turun-temurun. Nah, ini juga sama seperti budaya dari peradaban kuno lainnya gitu ya, bahwa sebelum adanya tulisan, manusia itu meneruskan kisah itu dari mulut ke mulut ya, dari generasi ke generasi. Dan yang biasanya diteruskan adalah biasanya kisah leluhur, kepahlawanan. Nah, karena itu tidak heran kalau misalnya di berbagai budaya di dunia ini ada kisah-kisah yang sama, misalnya mengenai penciptaan, mengenai banjir besar. Itu bukan berarti Alkitab mencontek dari kisah-kisah budaya di dunia ini, tapi justru itu membuktikan bahwa nenek moyang manusia itu asalnya sama. Makanya ada kisah-kisah yang mirip gitu ya, tapi karena ratusan tahun bahkan ribuan tahun berada di budaya yang berbeda, maka kisah itu bisa sedikit-sedikit berubah gitu ya. Nah, demikian juga di Alkitab, kisah di Alkitab itu berawal dari kisah keluaran, ya, di mana Yahweh itu menjadi juru selamat bagi bangsa Israel yang mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, ketika mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir, mereka mengikat perjanjian, covenant, brit. Ya, yang namanya perjanjian, covenant atau brit, perjanjian itu bukan sekedar janji ya, perjanjian, perjanjian. Kayak misalnya Bapak Ibu kalau misalnya ke bank ya, misalnya buat perjanjian, ke bank mau pinjam uang atau perjanjian jual beli rumah, itu kan ada hak dan kewajiban, ada ikatan yang mengikat kedua belah pihak kan, kalau yang namanya perjanjian, bukan janji ya. Kalau misalnya saya janji sama anak saya, mungkin itu cuma sekedar satu arah. Misalnya saya janji mau beliin sepeda, saya mau janji beliin handphone baru misalnya. Buat anak saya itu kan janji satu arah. Tapi kalau namanya perjanjian, itu ada kewajiban yang harus dipenuhi dua belah pihak. Jadi pihak pertama harus memenuhi kewajibannya, pihak kedua juga harus memenuhi kewajibannya. Kalau hanya satu pihak aja, maka perjanjian itu batal. Kalau hanya pihak kedua saja yang memenuhi perjanjian, maka batal. Pihak pertama saja yang memenuhi perjanjian, maka batal. Ya. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, maka Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan orang Israel supaya orang Israel itu menjadi umatnya. Ya, itu ada di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Tuhan akan menjadikan Israel itu sebuah kerajaan imam. Supaya Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tapi mereka harus taat pada Tauratnya. Dan di Sinai itulah, di tengah-tengah perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Tuhan memberikan Tauratnya, ya. Jadi inilah perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Nah, perjanjian ini itu awalnya harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, kepada keturunan yang berikutnya, ya. Dan di mana yang mengajarkan itu awalnya itu mereka tidak ada ibadah ya, misalnya ada, kalaupun misalnya mereka punya imam-imam, imam-imam itu tidak melakukan peribadatan untuk seluruh bangsa. Ya hanya melakukan ritual yang sehari-hari ya, korban pagi, korban siang, korban petang, sehari 3 kali. Ya. Atau misalnya pada hari-hari raya. Sementara umat tidak boleh masuk sama sekali ke kemah suci. Tidak ada liturgi yang dijalankan oleh umat. Umat tidak menyanyi pada waktu itu, ya, tidak memuji Tuhan pada waktu itu, tidak ada liturgi apa-apa. Ya. Jadi yang mengajarkan tentang firman itu di rumah-rumah, keimamatan itu awalnya itu di rumah-rumah, seorang ayah yang menjadi imam. Dan biasanya itu dilakukan pada hari Sabat, di mana hari Sabat mereka tidak boleh bekerja, mereka tidak boleh menyalakan api, dia banyak larangan-larangan, sehingga mereka hanya bisa diam di rumah, dan apa yang dilakukan masa bengong aja ya waktu itu. Ya, pasti di situ mereka boleh makan makanan dimasak hari sebelumnya, mereka boleh makan, mereka boleh minum, mereka bersuka cita dengan keluarga, dan seorang ayah itu mengajarkan firman. Ya. Nah, jadi awalnya itu
seorang ayah lah yang mengajarkan firman itu. Kisah. Jadi waktu mereka berjalan dari Mesir keluar menuju ke tanah Kanaan, itu kan ada orang-orang yang mengalaminya. Kemudian diajarkan itu ke anaknya. Oh, ingat dulu papa itu dituntun Tuhan gitu ya. Nah, jadi dengan latar belakang seperti ini, begitu juga kita ya. Kita harus memperkatakan, meneladani apa yang sebetulnya diajarkan oleh Alkitab, dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita ya, leluhur iman kita ya. Karena kita kan bukan orang Israel, jadi mereka adalah leluhur iman kita gitu ya. Kita harus memperkatakan seperti misalnya percakapan, dalam doa, dalam lagu, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi yang berikutnya, ya, supaya firman Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu menjadi diingat, menjadi pimpinan, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya, bukan hanya satu kali diberitakan di gereja, terus pulang, terus kehidupan sehari-hari lupa apa yang sudah diajarkan. Tapi terus-menerus itu buat nasihat. Seperti misalnya kalau saya nasihatin anak saya ya, saya nyenggol-nyenggol firman Tuhan sedikit gitu ya. Misalnya, waduh mah berat pekerjaan ini. Terus saya bilang, kamu setia perkara kecil, pasti Tuhan kasih perkara yang besar. Nanti udah lama, udah dia lewati seperti itu, dia ingat, iya mama dulu pernah ngomong kayak begini. Nah itu ya. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar menjadi pengetahuan, tapi dihidupi di dalam hidup kita. Dan kita mengajarkannya kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, perkembangan penulisan. Bagaimana sih perkembangan penulisan Alkitab? Alkitab itu dulu ya, kalau misalnya di dalam kitab Ibrani ya, itu kan ada Tanak ya namanya ya, Taurat, Neviim, Ketuvim. Jadi Taurat itu 5 kitab Musa, Neviim itu nabi-nabi, kemudian Ketuvim itu tulisan-tulisan. Nah, Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Neviim itu kitab nabi-nabi. Kalau buat orang Ibrani, kitab nabi-nabi itu bukan cuma Yesaya, mulai dari Yesaya sampai dengan Maleakhi, bukan. Tetapi masuk ke dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, itu adalah kitab nabi-nabi, golongan kitab nabi-nabi buat orang Ibrani. Ya, jadi Alkitab Perjanjian Lama orang Kristen dengan Alkitab yang dimiliki orang Yahudi itu sama. Urutannya aja yang berbeda. Tentu orang Yahudi nggak bisa bilang perjanjian lama, karena nggak pernah ada perjanjian baru. Cuma orang Kristen aja yang pakai istilah perjanjian lama. Ya, jadi buat orang Yahudi nggak ada perjanjian baru, ya ini perjanjiannya dengan Tuhan gitu. Nah itu namanya Tanak, karena singkatan dari Taurat, Neviim, Ketuvim. Nah, gimana sih kalau misalnya kitab Tanak adalah yang pertama-tama ditulis, terus bagaimana? Dan secara tradisi kitab Taurat itu kan dipercayai ditulis oleh Musa. Nah, apakah Musa menulis semuanya? Apa huruf yang di zaman Musa itu hurufnya apa? Ya, ternyata kalau kita melihat arkeologi di zaman Musa itu hurufnya itu masih huruf gambar. Ya karena Musa adalah pangeran dari Mesir, mereka waktu itu ya membawa sedikit budaya Mesir juga kan, hurufnya huruf gambar pada waktu itu, belum huruf Ibrani yang modern sekarang. Ya. Terus bahannya apa untuk menulis? Apa bisa, apa mungkin kitab Taurat yang 5 kitab itu ya, Kejadian, Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu, apakah bisa semuanya Musa nulis? Kapan nulisnya? Ya. Kalau kita misalnya tahu ya tentang sejarah di negeri kita ya, dulu di abad ke-10 di Indonesia, di Pulau Jawa ini ada kerajaan besar namanya Majapahit yang kekuasaannya sampai ke Filipina misalnya kayak gitu. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari prasasti kan. Nah, prasasti itu kan kecil ya, batu ya. Maksudnya muatan yang tertulis di dalam batu itu kan sedikit sekali. Terus bagaimana kita bisa baca di dalam buku sejarah yang tebal tentang sejarah Majapahit? Ya tentu di situ ada interpretasi, ada penafsiran gitu ya dari ahli-ahli sejarah. Oh ternyata begini, ternyata dilengkapi dari penggalian, dari tanda-tanda yang dilihat gitu ya, dari penggalian-penggalian. Oh istananya di sini letaknya, itu ditulis semua. Nah demikian juga perkembangan kitab Taurat. Ya, ketika Musa menulis, zaman Musa itu yang dipakai apa? Tentu batu. Ya, makanya ada 2 loh batu yang bisa dipecahin itu ya. Dan itu yang ditulis oleh Tuhan. Mungkin
yang ditulis itu cuma segitu aja. Tapi kemudian dikembangkan lagi, ya. Jadi tidak mungkin Musa yang menulis semuanya. Ya, salah satu tandanya, salah satu buktinya bukan Musa yang menulis semuanya, karena di dalam kitab Ulangan misalnya ada catatan tentang kematian Musa. Kalau Musa yang menulis, bagaimana Musa yang sudah mati kemudian mencatatkan kematiannya sendiri gitu kan? Misalnya Yosua 8 ayat 32 ya. Di sini juga dikatakan bahwa Yosua itu kemudian menyalin lagi, menuliskan lagi apa itu pesan-pesan yang sudah dia dengar, ajaran-ajaran yang sudah dia dengar dari Musa, dan dituliskan di mana? Di batu. Nah, kalau kita tahu apa yang dituliskan di batu, nggak mungkin sebanyak isi kitab Taurat yang kita punya sekarang. Jadi kitab Taurat yang kita punya sekarang hasil dari proses yang panjang. Ya tentu karena Musa juga hidup 3.500 tahun yang lalu ya. Jadi hasil dari proses yang panjang. Nah, Perjanjian Lama itu ditulis 1.500 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Ini Perjanjian Lama keseluruhan atau Kitab Tanakh keseluruhan ya. Dan bahan-bahannya itu mulai dari awal itu dari batu, di tanah liat, bahkan sampai kulit. Belum ada papirus, belum ada kertas ya. Kalau yang kemudian bahan-bahannya kemudian menggunakan papirus, baru setelah kertas ditemukan menggunakan kertas. Nah, perkembangan tulisan. Jadi ada berbagai sumber-sumber tulisan yang ada sebetulnya pada saat itu yang dipakai oleh redaksi ya untuk menulis ulang kembali ajaran-ajaran dari Musa, ajaran-ajaran dari leluhur mereka. Ya. Misalnya redaktur atau penulis dari kitab Yosua atau kitab Samuel gitu ya. Itu mengatakan bahwa bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur. Jadi kitab Taurat, kitab Yosua, Samuel, Raja-Raja, itu semua ditulis ketika hal itu sudah berakhir. Bahkan kalau kita lihat Raja-Raja ya, dari zaman Daud sampai zaman Raja terakhir. Daud itu kan sekitar 1000 sebelum Masehi atau abad 10 sebelum Masehi ya. Sedangkan raja terakhir itu sekitar abad ke-5 atau abad ke-6 sebelum Masehi ya, Raja Yehuda itu abad ke-5 sebelum Masehi ya. 500 tahun. Di situ di dalam kitab Raja-Raja ditulis mulai dari Daud, anaknya, sampai ke raja terakhir, sampai ke pembuangan. Itu ditulis kan? Jadi penulisan kitab Raja-Raja itu bukan, wah Daud sekarang masih hidup ditulis. Seolah-olah penulis itu hidup selama 500 tahun. Kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin misalnya penulis kitab Raja-Raja itu menulis sejarah sepanjang 500 tahun. Kan nggak mungkin dia hidup memperhatikan, oh Raja Daud terus, anaknya Salomo terus, anaknya Rehabeam terus. Kan nggak mungkin dia hidup selama 500 tahun. Jadi itu ditulis semuanya itu terjadi ratusan tahun setelah itu semuanya terjadi. Dia menulis dan ada sumber-sumber tulisan. Bukan didiktekan dari Tuhan. Ya, jadi pewahyuan di dalam agama Yahudi dan Kristen itu bukan pewahyuan yang pendiktean, ya. Jadi pewahyuan itu adalah kita percaya bahwa Alkitab ini firman Tuhan, tetapi itu melibatkan Roh Kudus sebagai sumber ilham dan juga manusia sebagai penulisnya, ya. Maka sebagai manusia ada hal-hal yang mungkin ada kesalahan-kesalahan penulisan dan lain sebagainya, tetapi bukan hal yang prinsip, ya. Karena Alkitab itu tujuannya ditulis untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, ya, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu esensinya, bukan sekedar esensi. Kok umurnya Saul di sana sama di sini beda? Itu bukan hal yang esensi, ya. Dan bisa saja itu terjadi karena kesalahan manusia ya sebagai penulis kedua gitu ya. Penulis pertamanya adalah Roh Kudus, penulis keduanya adalah manusia. Ya, diperlukan kerjasama antara ilham roh dengan manusia itu sendiri. Nah, contoh misalnya di sini ya di Yosua dengan di 2 Samuel ya. Dikatakan bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab orang jujur? Ya, berarti ada kitab yang lain yang menuliskan hal yang sama tapi sekarang sudah hilang. Misalnya kitab orang jujur ini, ya beberapa ahli biblika mengatakan bahwa kitab orang jujur ini adalah tentang kitab nyanyian-nyanyian rohani gitu ya pada waktu itu. Ya begitu juga di 2 Samuel 1 ayat 18 ya ada kitab orang jujur.
Nah, contoh lagi adalah sumber tulisan yang lain adalah catatan kerajaan. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukan dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Jadi ada kitab riwayat Salomo. Yang mungkin kitab riwayat Salomo ini ditulis oleh pejabat panitera kerajaan ya pada saat Salomo hidup, terus menulislah kitab riwayat Salomo. Dan ini dipakai sebagai salah satu bahan bagi penulis satu raja-raja untuk menuliskan riwayat Salomo. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini contohnya, banyak jadi sumber-sumber gitu ya. Nah, kemudian misalnya lagi di 1 Raja 14 ayat 19, ada yang namanya kitab sejarah raja-raja Israel, ada yang namanya kitab sejarah raja-raja Yehuda. Ya, jadi penulis atau redaksi dari editor dari kitab raja-raja ini ternyata menggunakan sumber-sumber yang masih ada pada saat itu, yang sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, kalau sekarang misalnya ada The Book of Yasar gitu ya. Di internet kita bisa lihat, beli gitu ya, kita bisa download dan lain sebagainya. Itu pseudo Yasar. Jadi yang asli udah nggak ada, itu yang dibuat kemudian ya. Jadi bukan kitab orang jujur yang dimaksudkan di dalam kitab Yosua itu. Ya, yang sekarang kita bisa temukan itu adalah pseudo Yasar. Jadi tidak sama dengan yang ada yang sudah dibuat kembali, ditulis kembali ya. Nah, berikutnya misalnya ya, ada sumber-sumber selain dari sumber tadi ya, kitab buku-buku nyanyian seperti The Book of Yasar atau kitab orang jujur ya. Kitab orang jujur itu bahasa Ibraninya apa itu, buku-buku Yasar itu tadi ya, Yasar. Sefer HaYasar. Nah, kemudian ada kisah riwayat raja-raja ya. Kitab nyanyian, kitab riwayat raja-raja yang ditulis oleh panitera-panitera kerajaan. Kemudian juga ada tulisan dari nabi-nabi awali yang non-kanonik. Nah, nabi-nabi awali non-kanonik ini siapa sih? Misalnya Nabi Nathan. Itu kan dia nggak punya buku kan ya. Tapi ternyata dulu ada yang namanya riwayat Nabi Nathan. Nabi Gad, Ahia, Semaya, ya, Elia, Elisa. Itu kan nabi-nabi awali. Yang dia tidak mencatatkan nubuatan-nubuatan atau mungkin mencatatkan tetapi itu tidak terpelihara sampai sekarang seperti kitab Nabi Yesaya, Yehezkiel, Yeremia dan seterusnya. Ya, tidak masuk ke dalam kanon dan kemungkinan sudah hilang ya pada saat kanon itu terbentuk gitu ya. Misalnya di 1 Tawari 29:29 misalnya dikatakan, sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu. Kemudian riwayat Nabi Nathan, riwayat Nabi Gad pelihat itu, ya. Kemudian juga 2 Tawari 9:29, ada juga disebutkan lagi riwayat Nabi Nathan. Nubuat Ahia, ya jadi ternyata Ahia bernubuat itu pernah dicatat, tapi sekarang sudah tidak ada gitu ya. Penglihatan Nabi Ido, ya, jadi ada nabi yang mendapatkan penglihatan, Nabi Ido pernah mencatatkannya juga, tetapi tidak masuk kanon. Dan kemungkinan sudah hilang sekarang gitu ya. Tidak terpelihara seperti Yesaya, ya, Yunus, Nahum dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada Nabi Semaya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana Taurat itu terbentuk? Ternyata itu melalui proses yang panjang. Ya. Kemungkinan yang sempat betul-betul ditulis oleh Musa adalah sebagian kecil dari kisah Keluaran. Tetapi bukan berarti 5 kitab Taurat ini hasil mengarang gitu ya, hasil mengarang dari si penulisnya gitu ya. Bukan, tetapi menuliskan apa yang Musa ajarkan. Ya, oleh karena itu misalnya ada sedikit-sedikit perbedaan di dalam kisah Taurat gitu ya, di dalam Taurat itu ya ada beberapa perbedaan. Misalnya soal persepuluhan aja. Itu di dalam 5 kitab Taurat itu beda-beda gitu. Ya. Beda-beda. Maka kita yang sekarang nggak usah mempermasalahkan lagi yang di kitab Taurat aja beda-beda. Ada yang disuruh 3 tahun sekali dibawa gitu. Ada yang harus dibawa ke bait suci. Ada yang boleh kok dikasihkan ke janda-janda. Beda-beda di dalam 5 kitab Taurat itu sendiri aturan tentang perpuluhan itu beda-beda. Atau misalnya tentang 10 hukum gitu. Ada sedikit perbedaan ya.
tetapi itu bukan hal yang prinsip. Nah, jadi dari kisah Keluaran ya dan segala esensi hukum dari Taurat itu sendiri, dan kemungkinan yang ditulis Musa ini cuma 10 hukum. Selebihnya itu adalah tradisi lisan. Jadi kalau kita lihat, ternyata agama Yahudi itu tidak mengandalkan satu sumber, tetapi berbagai sumber. Termasuk yang kuat di situ adalah tradisi lisan. Nah, sebelumnya tradisi lisan kan pernah saya singgung ya, bahwa Tuhan Yesus juga menghormati tradisi lisan, sejauh itu tidak bertentangan dengan kebenaran atau esensi kebenaran dari firman Allah itu sendiri gitu ya, yang tertulis. Tradisi lisan itu tidak bertentangan dengan yang tertulis, tradisi yang tertulis gitu. Ya, sejauh itu tidak bertentangan esensinya, maka Tuhan Yesus juga it's okay gitu. Rasul Paulus juga mengutip tradisi-tradisi lisan ya, kecuali kalau misalnya itu bertentangan, tradisi lisan itu bertentangan, maka akan ditentang ya oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi ada tahap penulisan, dan tahap penulisan itu juga masuk masa yang panjang. Ya, kelompok Yahweis itu muncul di sekitar abad 10 sebelum Masehi, ya. Jadi di zaman Raja Daud hidup, ya. Biasanya itu penggunaan nama Yahweh itu kelompok Yahweis yang menulis, gitu ya. Jadi memang nama Yahweh itu pernah boleh disebut oleh mereka, tapi di zaman pembuangan kemudian nama itu tidak boleh disebut lagi ya. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka itu, anak-anak mereka itu mengucap dengan sembarangan sehingga takut salah. Itu namanya seak la Torah, pagar di sekeliling Taurat. Ya, supaya tidak melanggar satu hukum, maka dipagarin, dibatasi ya, untuk supaya hukum ini tidak dilanggar, maka dibuat hukum yang lain supaya sebelum ini dilanggar ada pagernya dulu gitu ya. Contohnya misalnya di dalam hukum dalam dekalog, di dalam 10 hukum, dekalog itu 10 hukum ya, di dalam dekalog itu dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Di situ kan tidak dikatakan tidak boleh menyebut, tapi boleh menyebut tapi jangan sembarangan gitu loh ya. Menyebut dengan hormat itu boleh gitu ya, tapi menyebut sembarangan itu yang nggak boleh. Nah, supaya tidak terjadi menyebut dengan sembarangan, akhirnya mereka bilang nggak boleh sama sekali udah disebut gitu ya. Jadi kebablasan gitu kan. Nah, kemudian kelompok Elohis ini menurut para ahli biblika ini di abad 9 sampai abad 8 sebelum Masehi. Kemudian Deuteronomis itu di abad ke-7 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, dan kelompok priest atau kelompok imam itu di abad ke-6 sampai ke-5 Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu tahunnya mundur ya Bapak Ibu ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Tapi kemudian kalau setelah Masehi itu 1, 2, 3, 4, 5 tahunnya naik gitu ya. Kalau ini kan tahunnya mundur, kalau setelah Masehi tahunnya maju gitu ya. Jadi ini ada kelompok-kelompok yang menulis dan kemudian digabungkan menjadi, bentuklah Taurat ya, seperti yang sudah sampai di tangan kita sekarang. Nah, jadi Musa itu adalah nabi yang bisa dikatakan dia pendiri agama Yahudi atau bahkan pendiri dari bangsa Israel itu sendiri ya, dan dia adalah nabi yang paling besar, maka orang Israel itu begitu menghormati Musa. Seperti yang ditulis di dalam Ulangan 34 ayat 10 sampai 12 dikatakan bahwa seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ini artinya Musa itu dianggap sangat besar, dihormati luar biasa, tidak ada yang nabi yang seperti dia. Gitu ya, dengan segala tanda, mujizat yang dilakukannya gitu ya. Jadi Musa itu lebih besar daripada semua nabi, dan memang kepada Musa lah akhirnya berdirilah agama Yahudi seperti yang sekarang ini ya. Akarnya dari Musa, esensi ajarannya itu dari Musa. Nah, orang Israel menganggap bahwa Musa memiliki otoritas yang berasal dari relasinya yang langsung dengan Tuhan. Bukan seperti seperti nabi-nabi yang lain mendapatkan penglihatan kayak Daniel ya, mendapatkan mimpi kayak Yusuf gitu ya. Tapi kalau Musa tuh langsung berhadapan muka, langsung ngobrol sama Tuhan gitu. Itu luar biasanya Tuhan memakai Musa atau pengurapan yang ada pada Musa gitu. Maka ajaran Musa itu lebih berwibawa dari kitab-kitab nabi lainnya. Nah, jadi ajaran Musa inilah tolak ukur daripada ajaran-ajaran lainnya, tulisan-tulisan lainnya. Jadi
kalau Taurat itu berasal dari ajarannya Musa, ya, dan secara tradisi orang Yahudi menyebut bahwa penulis Taurat itu adalah Musa, walaupun bukan, gitu ya, secara tradisi, gitu ya, dan memang esensi ajaran Taurat itu memang dibawa dari Musa, ya, dari tradisi lisan dari Musa. Nah, maka nabi-nabi lainnya atau tulisan-tulisan lainnya itu verifikasinya atau standar tolak ukurnya benar atau salah, gitu ya, itu mengacu kepada Taurat Musa, ya. Nah, jadi agama Yudaisme itu ada ketika orang menjalankan Taurat Musa. Nah, sekarang kitab Nevi'im, tadi kita sudah bahas Torah, ya, dari Tanak atau kitab Ibrani, Tanak, itu T-nya itu ta-nya itu Taurat, N-nya itu Nevi'im atau nabi-nabi, K-nya itu Ketuvim atau tulisan-tulisan yang lain. Nah, sekarang kita bicara soal kitab nabi-nabi. Buat kitab Ibrani, kitab nabi-nabi itu mulai dari kitab Yosua. Kalau di kitab Protestan, Yosua itu adalah kitab sejarah. Yosua, Samuel, raja-raja itu masuk dalam golongan sejarah. Tetapi buat golongan orang Yahudi menganggap Yosua dan seterusnya itu masuk ke dalam golongan kitab nabi-nabi. Nah, jadi kitab nabi-nabi orang Yahudi itu membagi dua, nabi-nabi awali dan nabi-nabi yang kemudian. Ya, nabi-nabi awali, Nebiim Harisonim, yaitu adalah mulai dari Yosua sampai dengan Elisa, jadi sebelum Amos, ya, sebelum Nabi Amos. Nah, Taurat itu mendorong penyusunan literatur nabi-nabi. Jadi gini, sifatnya nabi-nabi ya, nabi-nabi itu muncul kalau apa sih? Nabi-nabi itu muncul untuk membuat orang Israel kalau mulai menyimpang, nabi itu muncul dan mengingatkan mereka akan Taurat. Misalnya ya, waktu orang Israel mau masuk ke dalam tanah Kanaan itu, kan diucapkan berkat dan kutuk di Gunung Gerizim dan di Gunung Ebal. Kalau kamu taat sama Taurat, kamu akan diberkati, kamu akan gini, kamu akan bla 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 gitu ya. Tapi kemudian kalau kamu tidak taat pada Taurat, kamu akan sengsara, kamu akan miskin, kamu panenmu gagal, bla 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 gitu kan. Nah, ketika orang Israel menyimpang dari Taurat, maka muncullah nabi. Dan nabi inilah yang mengingatkan orang Israel untuk kembali. Ada yang namanya kelompok nabi-nabi awali, termasuk di dalamnya Nabi Nathan. Jadi, nabi-nabi itu bicara seperti itu. Nabi-nabi bisa bernubuat tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dan lebih kepada nubuat-nubuat nabi-nabi yang terjadi di masa depan itu lebih kepada tentang kedatangan Mesias. Tetapi umumnya, kebanyakan nabi-nabi itu berbicara untuk memperingatkan. Dan kalaupun misalnya dia bicara masa depan tentang apa yang akan terjadi, itu berkaitan dengan peringatan. Jadi nabi-nabi itu datang karena mereka memperingatkan orang Israel untuk kembali kepada Taurat. Contoh misalnya Nabi Nathan ketika Daud itu memperkosa Batsheba misalnya. Ya, Nabi Nathan muter-muter kan ngomongnya. Kenapa ya? Nabi Nathan otoritasnya di bawah Daud. Otoritas tertinggi pada saat zaman raja-raja itu Daud. Otoritas tertinggi pada saat zaman raja-raja itu raja. Raja itu bisa membunuh nabi. Seperti misalnya Isabel, seperti misalnya Elia yang takut dibunuh sama Isabel. Bisa raja itu membunuh nabi kalau nggak suka. Kebetulan Isabel nggak suka sama Elia. Nah, kalau Daud nggak suka sama Nathan, bisa dibunuh kan? Nah, makanya Nathan berhati-hati ketika dia menegur Daud. Nah, jadi nabi-nabi ini mulai dari Yosua gitu ya, kemudian Nabi Nathan, Nabi Gad, Samuel, gitu. Nah, itu adalah nabi-nabi awali. Dan kebanyakan mereka mungkin ada tulisannya pada saat itu, tetapi sudah hilang. Kemudian ditulis ulang ya oleh para penulis dari kitab suci gitu. Nah, kemudian ada yang namanya nabi-nabi yang kemudian, yang kitabnya sekarang masuk ke dalam kanon, terpelihara. Ya, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, ya. Daniel tidak termasuk ya, Daniel itu masuk dalam kitab-kitab tulisan.
Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Yoel, dan seterusnya nabi-nabi kecil. Ya, jadi kalau Alkitab Kristen itu membagi kitab nabi-nabi ini, menggolongkan kitab nabi-nabi ini mulai dari kitab Yesaya ini, dan kemudian membagi dua, ada nabi-nabi besar dan ada nabi-nabi kecil gitu ya. Nabi-nabi kecil itu bukan besar badannya, kecil badannya, tapi dilihat dari banyaknya tulisan, tebalnya tulisan. Ya, Yesaya itu masuk nabi-nabi besar gitu ya. Kemudian ada 12 nabi-nabi kecil. Nah, buat orang Yahudi 12 nabi-nabi kecil itu menjadi satu buku. Atau pada saat itu bentuknya bukan buku ya, yang kemudian di zaman mereka menulis itu sudah dalam gulungan. Di zamannya Yesaya, nabi-nabi ini sudah mulai gulungan. Bukan seperti zamannya Musa yang masih ditulis di batu. Tapi ketika itu ditulis kembali, mereka sudah pakai gulungan sehingga bisa menulis banyak gitu ya. Kalau di batu kan nulisnya sedikit kan, apalagi batu berat kan nggak bisa dipindah-pindah kemana-mana kan. Tapi ketika mereka alat tulisnya udah berganti menjadi kulit, bahkan papirus itu sejenis tanaman ya, yang kemudian menjadi bahan untuk menulis pada zaman itu. Nah, itu bisa banyak gitu ya, bisa ditulis. Nah, itu mulailah berkembang tulisan-tulisan itu di zaman papirus ada. Nah, kitab nabi-nabi itu mulai dari Yosua ya, kalau kitab Ibrani ya harus diingat ya, mulai dari Yosua. Kitab nabi-nabi ini tidak mungkin disusun pada zaman Ezra dan Nehemia, tapi pada zaman 2 kerajaan hingga pembuangan ya. Jadi tidak mungkin disusun dalam satu zaman saja, tetapi dalam zaman yang panjang ya. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada pada literatur orang Samaria. Nah, tahu kan Bapak Ibu siapa orang Samaria? Ya. Jadi ketika kerajaan Israel di zaman Salomo, setelah Salomo wafat itu terbagi dua. 10 suku itu jadi kerajaan Israel, 2 suku itu menjadi kerajaan Yehuda. Kemudian yang 10 suku ini di abad ke-6 itu dibuang. Ya, dibuang ke Asyur dan tidak pernah kembali lagi. 10 suku yang hilang tidak pernah kembali lagi. Nah, pada zaman dulu kalau orang perang ya, itu ada yang namanya dibuang. Jadi yang dibuang itu adalah orang-orang pintar, orang-orang yang kuat, ahli-ahli perang, ahli politik, orang-orang pintar itu dibuang. Ya. Nah, sementara orang-orang yang lemah itu disisakan di tanah airnya. Orang-orang pintar ini dibawa atau disebarkan di daerah jajahan-jajahan taklukan-taklukan dari si penakluk ini. Atau bisa jadi dibawa ke negerinya si penakluk. Kenapa seperti itu? Supaya tidak tumbuh nasionalisme yang menimbulkan pemberontakan. Jadi yang ditinggalin di tanah airnya itu adalah orang-orang yang lemah. Nah, kalau orang lemah, orang bodoh ya, atau fisiknya lemah, orang cacat kan nggak mungkin melakukan pemberontakan gitu. Nah, kerajaan Israel Utara ketika diserang oleh Asyur kemudian dikalahkan, itu diangkut dibuang sebagian. Dan kemudian dari bangsa-bangsa lain yang juga dikalahkan oleh Raja Asyur, diangkutlah di situ, dibuang ke situ. Sebagian, gitu. Jadi orang Samaria ini, menurut anggapan orang Yahudi atau kerajaan Yehuda, itu adalah campuran dari orang-orang bangsa-bangsa lain dengan orang Israel yang disisakan. Gitu, ya. Nah, orang Samaria ini punya yang namanya kitab Samaritan Torah. Jadi mereka hanya memegang Taurat saja. Jadi menurut orang Israel, menurut kerajaan selatan, orang Samaria ini orang campuran. Tapi menurut orang Samaria, mereka adalah Israel sejati. Mereka adalah sisa 10 suku yang disisakan di tanah Israel. Menurut orang Israel sejati, mereka adalah orang pribumi, bukan campuran. Dan mereka memelihara iman mereka. Mereka punya memelihara Taurat. Justru orang Yehuda, kerajaan Yehuda atau orang-orang Yahudilah yang nambah-nambahin firman Tuhan, yang merubah firman Tuhan, gitu ya, sampai menjadi Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, gitu. Jadi saling menuduh, gitu kan ya, ngerti ya? Menurut orang Samaria, enggak kok. Kita ini orang yang asli yang menjaga Taurat. Kamu yang nambah-nambahin kitab suci. Menurut orang Yahudi, oh, kamu menghilangkan kitab suci. Banyak tulisan-tulisan yang kamu hilangkan, gitu. Nah, orang Samaria, walaupun Tauratnya sama, tapi ada sedikit perbedaan.
Contohnya perbedaannya adalah dalam 10 hukum. Dalam 10 hukumnya dekalognya orang Samaria, itu ada perintah untuk mendirikan bait suci di Gunung Gerizim. Maka ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus bicara bahwa orang tidak akan menyembah lagi di sini, maksudnya di Gunung Gerizim gitu, karena orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Buat orang Samaria, ya itu Tuhan untuk mendirikan tempel atau mendirikan bait suci di Gunung Gerizim. Orang Yahudi yang salah bikin kok di Yerusalem. Itu kan baru ada pada zaman Daud. Bukit Sion itu kan orang Samaria Medu itu kan politiknya Daud gitu. Tidak ada itu ditulis oleh Musa. Daud itu mengalahkan kota Yebus, kemudian melihat tempat pengirikan orang Yebus itu, kemudian dia beli dan kemudian dia mempersembahkan korban di situ setelah dia menaklukkan kota Yebus gitu. Ini kan kota kafir buat orang Samaria seperti itu. Daud bikin-bikin sendiri, orang Yahudi kamu yang bikin-bikin sendiri, bikin aturan sendiri harus bikin bait suci di Yerusalem, di Gunung Sion gitu. Yang benar coba lihat. Ada nggak Gunung Sion itu di catatannya Musa? Nggak ada. Kita yang benar ya, gitu ya. Ngerti ya konfliknya orang Yahudi dengan orang Samaria, saling menuduh sesat gitu ya. Jadi saling nuduh sesat itu memang udah penyakitnya dari zaman dulu ya. Maka kita jangan ikut-ikutan ya. Kita harus sembuh, jangan saling menuduh sesat-sesatan. Ya. Nah, kemudian kitab nabi-nabi ya, dari Yosua, ingat ya nabi-nabi itu dari Yosua. Kalau kita bicara kitab Ibrani berarti memang perjanjian lama tapi dari sudut pandang orang Yahudi gitu ya. Itu tidak mengandung bahasa Yunani. Ya, jadi literatur nabi-nabi ini ditulis sebelum zaman Yunani. Nah, ada misalnya kitab-kitab Deuterokanonika, nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ada yang aslinya memang ditulis dalam bahasa Yunani. Tobit, Yudit, kayak begitu ya. Nah, kalau kitab nabi-nabi ini tidak mengandung bahasa Yunani, ya, tapi tidak ada pada literatur orang Samaria. Jadi pakai bahasa Ibrani, tetapi tidak ada pada literatur orang Samaria. Padahal orang Samaria juga berbahasa Ibrani gitu ya. Dan adanya karakteristik kenabian. Karakteristik kenabian, ingat ya tadi saya jelaskan, itu menegur orang yang berdosa untuk kembali pada Taurat. Ya, supaya jangan dihukum Tuhan, Tuhan tidak marah gitu ya, mengingatkan perjanjian dengan Tuhan. Itu adalah karakteristik kenabian. Nah, orang-orang Yahudi di pembuangan di Babel itu tertarik dengan tokoh-tokoh nabi dan tulisan mereka. Jadi waktu nabi ini muncul, mereka nggak tertarik. Yesaya dianggap orang gila, Yeskiel dianggap orang gila gitu ya. Yeskiel teriak-teriak nggak ada yang mau dengar gitu. Mereka dianggap orang gila, tapi ketika mereka dibuang, mereka mulai mencari, kenapa kita kok dihukum sesengsara ini? Kita ini berdosa sampai kita dibuang, tapi kita mau minta ampun dari dosa juga nggak bisa, gitu. Terus kita mesti ngapain? Nah, mereka mulai tertarik. Apa sih yang nabi-nabi katakan dulu yang peringatkan kepada nenek moyang kita sebelum kita dibuang, gitu. Nah, mulai mereka tertarik ya dengan nubuat-nubuat atau yang sudah ditulis oleh para nabi-nabi ini, ya. Nah, ini tadi saya singgung Samaritan Torah ya. Nah, orang Samaria hanya mengakui kitab Taurat ya atau Pentatek sebagai kitab suci mereka, walaupun ada sedikit perbedaan di dalam Pentateknya orang Samaria dengan Pentateknya orang Yahudi. Dan orang Yahudi dan orang Samaria ini bermusuhan, bebuyutan ya. Bebuyutan, jadi musuh bebuyutan gitu ya. Orang Samaria pernah menyerang orang Yahudi, misalnya di dalam kitab Esra dan Nehemia ketika orang Yahudi datang dari pembuangan mau bangun bait suci, orang Samaria ngerecokin gitu ya, berusaha menggagalkan. Tapi orang Yahudi juga pernah merubuhkan, menghancurkan bait suci orang Samaria di Gunung Gerizim dan memperbudak mereka, membantai mereka dan orang-orang yang masih muda diperbudak sama mereka. Itu semua terjadi. Jadi orang Samaria dan orang Yahudi itu musuh bebuyutan. Dan orang Yahudi menganggap orang Samaria itu karena dianggap percampuran, maka dianggap orang yang kafir, orang yang asing. Nah, itu mulai zaman Esra dan Nehemia terjadi reformasi agama Yahudi. Ya, mulai zaman Esra dan Nehemia, orang Yahudi itu jadi keras banget dalam agama mereka. Berbeda kan waktu zamannya Daud misalnya ya. Zamannya Daud itu mereka sangat inklusif, mereka itu sangat merangkul bangsa-bangsa lain ya.
misalnya nenek moyang Daud, Rut, itu kan orang Moab gitu ya. Salomo punya istri banyak, bangsa-bangsa lain. Rahab itu menjadi salah satu istri dari 12 pengintai gitu. Mereka welcome dengan orang-orang kafir, tapi begitu di zamannya Esra dan Nehemia, karena pembuangan itu menorehkan suatu trauma yang begitu hebat, sehingga mereka itu menjadi sangat keras dengan memegang Taurat. Ya, mereka menganggap orang campuran itu bukan orang Israel, walaupun ada darah Israelnya dianggap bukan orang Israel. Ya, dan mereka jadi musuh bebuyutan. Nah, perbedaan antara Taurat orang Samaria dengan Taurat orang Yahudi, selain isinya ya ada sedikit perbedaan, juga hurufnya. Huruf Samaritan Pentateuch ini pakai alfabet Paleo Hebrew, alfabet atau huruf Ibrani kuno, ya, yang merupakan perkembangan dari huruf orang Kanaan, ya, dari zaman Musa gitu ya, mereka hidup di Kanaan, nah itu mereka bawa hurufnya. Sedangkan alfabet Ibrani modern itu dipengaruhi oleh huruf Aram, karena waktu itu mereka dibuang, ya, mereka dibuang, mereka kembali, mereka bawa huruf Aram ini dan kemudian dimodifikasi menjadi huruf alfabet Ibrani modern, ya. Jadi kalau orang Samaria pakai huruf asli yang mereka punya selama mereka di tanah Israel gitu ya, perkembangannya. Jadi pakai huruf Paleo Hebrew, ya, huruf Ibrani kuno, ya, yang digunakan oleh masyarakat Israel sebelum zaman pembuangan, ya. Sedangkan selama di pembuangan orang-orang Yahudi mengadopsi aksara orang Aram, Asyuri, namanya aksara Asyuri, kemudian dimodifikasi menjadi alfabet Ibrani modern. Nah, setelah Nevi'im, ada yang namanya golongan kitab-kitab Ketuvim. Jadi, waktu itu mereka masih tulis di papirus dan dalam bentuk gulungan yang panjang. Jadi belum dalam bentuk buku. Kalau buku kan udah dijilid, ya. Seperti yang kita punya sekarang itu, bahkan kita udah punya perjanjian lama, perjanjian baru, dari mulai Kejadian sampai Wahyu udah dijilid jadi satu. Ini yang namanya Alkitab, udah jilid jadi satu. Di dalam Alkitab terdiri dari 66 kitab, ya. 66 kitab menjadi dijilid jadi satu kitab. Padahal sebetulnya ada 66, tapi dijadiin satu, gitu kan? Nah, tapi di zaman itu, setiap buku itu satu gulungan. Ya, kitab Yesaya satu gulungan, kitab Kejadian satu gulungan, gitu ya. Nah, pada abad pertama, kitab yang dianggap berotoritas disebut Taurat dan Nabi-Nabi, misalnya di Matius 22 ayat 40. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa, oh ternyata Tuhan Yesus itu mengakui ada kitab-kitab yang berotoritas, gitu ya, yang berotoritas untuk mengajar gitu ya, yang disebut firman Tuhan yang menjadi sumber kebenaran, itu adalah Taurat dan para nabi, ya. Tetapi juga ada disebut selain Taurat dan para nabi juga ada Mazmur, ya. Nah, istilah Ketuvim yang artinya adalah tulisan-tulisan itu sebetulnya belum seragam, ya. Di zaman itu di abad pertama belum seragam. Antara Josephus, ini adalah sejarawan-sejarawan di abad pertama, ya sekitar yang sama dengan kehidupan Tuhan Yesus dengan para rasul, ya hampir bersinggungan gitu ya, sejaman. Itu misalnya Josephus, Ben Sirach, Philo, menyebutnya juga kitab-kitab yang lain. Jadi kita istilahnya belum seragam. Nah, pada saat itu yang dianggap kitab suci baru Taurat, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Sedangkan kitab-kitab yang lain, misalnya seperti kitab Daniel, itu masih dipertanyakan. Ini masuk kanon nggak? Ini dianggap kitab yang berotoritas nggak gitu? Ya, dianggap firman Allah nggak isinya gitu. Kenapa? Karena misalnya Daniel itu mengandung kata-kata dalam bahasa Yunani. Kitab Ester juga dipertanyakan. Oleh karena itu, kitab Ester tidak ditemukan di dalam naskah gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scroll, ya, atau naskah Qumran. Itu tidak ditemukan.
Ya, jadi orang Esseni rupanya menolak kitab Ester sebagai kitab yang berotoritas. Kenapa kitab Ester ditolak? Karena di dalam alasannya yang menolak itu ya, karena di dalam kitab Ester tidak ditemukan kata Allah. Jangankan Yahweh, kata Allah aja nggak ada. Ya. Nah, jadi mereka, ini benar nggak sih gitu? Ini firman Allah, kok nggak ada kata Allahnya gitu. Nah, kemudian juga tentang Amsal, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. Ya, ada juga yang mengatakan Yehezkiel juga sebetulnya pernah diperdebatkan gitu ya, tapi yang sangat diperdebatkan itu ini ya, Ester, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan Kitab Amsal. Kenapa Kitab Amsal? Kitab Amsal karena isinya itu sama dengan kebijaksanaan bangsa-bangsa lain. Bahkan beberapa bagian itu mengutip dari kebijaksanaan Firaun, persis sama gitu. Kok ini mirip ya tulisan di satu bagian itu sekitar satu pasal itu mirip dengan tulisan di zamannya Firaun pada zaman yang sama gitu ya dengan yang hidup dengan Salomo. Ya mungkin saja karena Salomo juga memperistri anak Firaun kan. Kemudian di dalam kitab Amsal juga ada perkataan Agur bin Yake, seorang raja dari Masa gitu ya. Jadi memang kitab Amsal itu ya seperti pepatah ya kalau zaman kita sekarang itu seperti kata-kata bijak gitu ya. Pepatah-pepatah yang ada di dunia Timur Tengah kuno. Jadi mereka bilang, ini kan kebijaksanaan umum, ini kan pepatah-pepatah umum. Ini kan sama aja sama nilai kebijaksanaan di zaman itu gitu. Jadi mereka mempertanyakan itu. Amsal. Nah, kemudian Kidung Agung. Kalau Kidung Agung, tahu kenapa dipermasalahkan? Ya, karena bahasanya tentu ya. Kalau Pengkhotbah, ya karena isinya. Gitu, ya. Isinya tuh pesimisme gitu. Nah, jadi bentuk kitab suci masih berupa gulungan-gulungan yang terpisah. Dan selain kitab suci yang sekarang kita punya, karena waktu itu kan belum dipisahkan. Oh, ini yang kitab sejarah biasa. Oh, ini yang isinya firman Allah gitu. Belum, kalau sekarang udah kanon udah tertutup ya, kanon udah lengkap gitu kan. Ya ini yang firman Allah, yang di luar ini ya kitab sejarah yang boleh kita baca. Jangan bilang Deuterokanonika nggak boleh dibaca gitu ya. Itu bukan kitab suci. Ya terus kalau bukan kitab suci nggak boleh dibaca. Kita aja baca Doraemon nggak apa-apa kok ya. Ya apalagi Deuterokanonika itu bagus ya, bisa menambah pengetahuan kita dan menambah iman kita gitu kan. Bentuk kitab suci masih berupa gulungan-gulungan terpisah, belum diklasifikasikan mana kitab yang berotoritas, mana yang tidak. Jadi mereka menaruh semua gulungan-gulungan itu. Ya ini gulungan sejarah, pokoknya semua yang kitab yang sejaman itu taruh semua gulungan-gulungan itu. Jadi belum diklasifikasikan nih, di situ ada mungkin kitab Henok ya yang sekarang nggak masuk kanon. Tapi di situ juga ada kitab Yesaya, ada kitab Taurat gitu kan. Nah, menurut tradisi Yahudi, Ezra seorang imam dan ahli Taurat mengumpulkan dan menyusun kitab-kitab Ibrani itu atau yang disebut oleh orang Kristen itu Perjanjian Lama sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Jadi Ezra ini yang menyunting, kemudian mengumpulkan dan menyusun kitab-kitab, dan menurut Ezra ini yang termasuk berotoritas, ini yang enggak gitu ya. Tetapi bukan Ezra sendiri yang menetapkan. Ternyata itu adalah suatu konsensus, itu adalah suatu kesepakatan bersama. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ada sejarah yang panjang dalam penulisan Alkitab. Ya, mulai dari pertama-tama ketika orang Israel menerima Taurat itu di dalam Kisah Keluaran, ketika mereka keluar dari Mesir, ya, di tengah-tengah padang gurun Sinai, ya. Kemudian di situ berkembanglah kisah iman, tradisi lisan, mulailah tahap penulisan dari Yahweis, Elohis, Deuteronomis, Pris, kemudian juga ada tulisan-tulisan para nabi dan tulisan-tulisan lainnya, dan kemudian oleh penyuntingan, ya, itu kemudian disunting, dirapikan, disatukan, ya, tulisan-tulisan yang terpisah-pisah ini disatukan, kemudian di kalimatnya juga dibuat supaya kelihatan nyambung gitu ya.
Kan kalau misalnya kita menyatukan dua tulisan kan bisa nggak nyambung kan ceritanya. Nah, dibuat ada redaksinya yang menyatukan itu. Nah, maka jadilah Tanak Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Ya, jadi Ketuvim itu baru diakui yang mana yang berotoritas itu abad pertama. Ya, jadi sebelum abad pertama yang diakui cuma Mazmur, Pengkhotbah, Ester, Daniel, Kidung Agung, itu belum dinyatakan kitab yang berotoritas sebelum abad pertama. Nah, ya, orang Yahudi menganggap bahwa nubuatan atau wahyu ilahi sudah berhenti sejak zaman Ezra dan Nehemia dan tulisan-tulisan para nabi-nabi kecil, 12 nabi kecil. Ya, itu tertulis dalam 2 Esdras 14 ayat 45 sampai 46. Dan ketika 40 hari itu sudah berakhir, Yang Maha Tinggi berkata kepadaku, jadi 2 Esdras ini dianggap tulisan Ezra, ya. Jadi tulisan Ezra itu mereka punya itu zaman dulu itu ada 4, 1 Ezra, 2 Ezra, 3 Ezra, 4 Ezra. Nah, 1 dan 2 ini menjadi kitab Ezra dan Nehemia. Kemudian kitab Ezra yang ketiga dan kitab Ezra yang keempat itu menjadi 1 Esdras dan 2 Esdras. Ya. Dan jadi kitab Esdras ini dianggap tulisannya Ezra yang keempat, buku yang keempat, gitu ya. Nah, di sini dikatakan ketika 40 hari itu sudah berlalu, Yang Maha Tinggi berkata kepadaku, umumkanlah ke-24 buku yang kamu tulis pertama. Dan biarlah para orang-orang yang bijaksana dan tidak bijaksana itu membacanya. Tetapi simpanlah yang 70 yang kamu tulis kemudian. Ya. Dan berikanlah kepada orang-orang bijaksana di antara kaummu. Nah, jadi kanon Ibrani itu paripurna pada masa Ezra dan Nehemia. Sudah terbentuk 24 buku. Loh, kok 24? Karena kita punya kan 39 kan kanon Ibrani. Jadi orang Ibrani punya 24 buku. Ya. Nah, ini ke-24-nya. 5 tambah 8 tambah 11. Betul nggak? Salah itu nggak? 24 kan? 5 Taurat, ya. 8 kitab nabi-nabi, jadi saya sudah katakan ya, jadi 12 nabi kecil itu mereka buat satu gulungan. Ya. Kenapa dibuat satu gulungan? Yang mungkin alat tulis mahal juga, mereka kan harus beli itu satu gulung papirus itu kan sekian meter gitu ya, sekian meter satu gulung papirus itu. Nah, kalau dibuat satu-satu mubazir banyak kan gitu ya. Jadi dibuat tulisan nabi kecil ini dibuat satu gulungan. Yosua, Hakim, Samuel, Raja-Raja. Nah, jadi 1 Samuel, 2 Samuel itu menjadi satu buku, dihitung satu buku. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja dihitung satu buku. Kalau di kitab Kristen kan dibagi 2. Ya. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 nabi kecil. Nah, kemudian yang termasuk Ketuvim atau tulisan-tulisan yang lain itu adalah yang pertama Sifrei Emet, kemudian 5 gulungan Megilot, 5 gulungan, dan kemudian buku-buku lainnya. Kitab kebijaksanaan, itu yang pertama Mazmur, Amsal, dan Ayub. Ya. Kemudian ada 5 gulungan, yaitu Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, dan Ester. Dan kemudian yang dianggap buku-buku lainnya yang juga berotoritas adalah Daniel, Ezra, dan Nehemia jadi satu buku, dan kemudian 1-2 Tawarikh jadi satu buku. Nah, ini ya. Jadi, kenapa kok orang Yahudi 24 gitu ya? Dan ada perbedaan pasal-pasal juga loh. Kayak misalnya di Yoel. Kalau di kitab Ibrani itu, Yoel itu lebih dari 3 pasal ya. Kalau di kitab kita rasanya 3 pasal ya Yoel. Kita ya 3 pasal. Tapi kalau di kitabnya orang Ibrani itu sampai pasal keempat. Nah, jangan merasa aneh kalau orang Ibrani bilang, kamu orang Kristen motong-motong kitab suci. Kitab Yoelmu cuma 3 pasal. Kitab Yoelnya kami itu sampai 4 pasal. Kamu motong-motong ngurangin kitab. Enggak ngurangin. Cuma beda penomoran. Ya. Jadi kalau mereka itu Yoel pasal 4 ayat 1, di kitab Kristen itu pasal 3 ayat sekian. Gitu ya. Jadi kita nggak merubah sama sekali, cuma merubah urutannya dan nomor-nomornya saja. Ya, isinya sama sekali tidak berubah. Karena penomoran pun
diberikan kemudian kok. Yehezkiel itu kan nggak nulis, Yeremia, Yesaya itu kan nggak nulis satu ayat satu begini begini begini, satu ayat dua begini begini. Enggak, mereka nulis terus saja, nggak ada nomor-nomornya. Jadi nomor itu baru diberikan kemudian, bukan oleh penulis aslinya gitu. Ya, nah, ya. Kemudian kita lihat bahwa ada penerjemahan Alkitab yang pertama. Nah, di kita itu ya, di agama Yahudi maupun agama Kristen, untuk menerjemahkan kitab suci itu nggak tabu gitu. Karena kitab suci itu kan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Gimana umat itu bisa belajar kebenaran, dididik, itu dinyatakan kesalahannya, kalau nggak ngerti. Ya, hanya mempertahankan asli, asal asli, tapi nggak ngerti buat apa gitu ya. Nah, jadi pada zaman pembuangan, ketika mereka dibuang ke Babilonia, bahasa Ibrani itu mulai menjadi bahasa agama, bahasa untuk berdoa, bahasa untuk liturgi, gitu ya. Jadi untuk bahasa sehari-hari, karena mereka tinggal di negeri asing, mereka sudah menggunakan bahasa di mana tempat mereka berada, yaitu bahasa Aram kalau di Babel gitu ya. Contoh aja misalnya sekarang ya. Saya berasal dari Bandung, Kak Son berasal dari Surabaya. Saya bahasa ibunya bahasa Sunda, Kak Soni bahasa ibunya bahasa Manado dan bahasa Jawa. Tapi anak-anak kami kehilangan bahasa itu. 3 bahasa itu mereka kehilangan. Mereka hanya bicara bahasa Indonesia. Ya saya mungkin ngerti ya kalau bahasa Jawa, bahasa Manado, tapi untuk komunikasi rada kagok. Kak Soni sama sekali nggak ngerti bahasa Sunda gitu. Jadi kita di rumah pakai bahasa Indonesia. Anak-anak kami akhirnya kehilangan 3 bahasa itu. Contoh misalnya Bapak Ibu yang tinggal di luar negeri misalnya. Ada di sini yang dari Taiwan. Anak-anaknya misalnya yang lahir di sana, apa bisa bahasa Indonesia? Mereka yang tinggal di Amerika misalnya, punya anak-anak di sana, apa bisa bahasa Indonesia? Kebanyakan itu nggak bisa. Dan demikian juga di zaman ini, di zaman pembuangan, ketika mereka dibuang ke Babel, bahasa Ibrani itu menjadi bahasa liturgi. Nah, ketika mereka kembali dari pembuangan, Ezra mengadakan reformasi. Jadi teologi itu begitu berkembang, begitu progresif di zamannya Ezra dan Nehemia. Misalnya, ketika mereka di pembuangan, mereka sadar bahwa mereka dibuang itu karena mereka bersalah terhadap Yahweh. Kalau bersalah, sadar berdosa, mestinya minta ampun kan? Nah, orang Israel kalau minta ampun gimana? Potong domba kan? Kalau orang miskin potong burung merpati kan? Potong lembu kalau orang kaya. Tapi, untuk orang Yahudi, potong lembu hanya boleh di Gunung Sion. Ya, seperti juga orang Samaria, potong lembu hanya boleh di Gunung Gerizim gitu. Kalau mereka potong lembu di Babel, maka akan dianggap musyrik. Gak boleh selain di Gunung Sion. Nah, karena mereka nggak bisa, sedangkan di Gunung Sion, Bait Allah sudah dirobohkan. Kalaupun mereka bisa datang dari Babel, mereka bisa datang ke Yerusalem. Terus mau potong lembu di situ, kalaupun misalnya diizinin nih ya, diizinin pergi sama raja. Mereka bisa datang ke Gunung Sion, ke Yerusalem. Mereka mau potong lembu. Ada Bait Allahnya, udah dirubuhin. Jadi gimana dong mau minta ampun? Nah, mulailah terjadi pergeseran, progresivitas. Ya, di mana misalnya potong lembu itu diganti, korban bakaran itu diganti dengan korban puji-pujian, mempelajari Taurat, berpuasa, menyanyikan mazmur gitu ya. Terjadi pergeseran teologis, pergeseran liturgis ya. Perkembangan teologi, teologinya menjadi teologi yang progresif. Itu di zaman reformasi Ezra dan Nehemia. Ya, jadi nggak usah aneh sama yang progresif-progresif, dari dulu juga udah progresif. Emang disuruh sama Tuhan Ezra untuk rubah cara meminta ampun sama dosa dengan ibadah pujian? Kan nggak ada. Ibadah doa, ibadah puasa digantikan. Kan nggak ada.
Tapi Ezra melakukannya di zaman pembuangan gitu ya. Orang-orang bukan hanya Ezra ya, tapi orang Yahudi melakukannya di zaman pembuangan selama mereka dibuang 70 tahun. Dan itulah yang kemudian diadopsi oleh orang Kristen. Maka kita punya lagu, kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan gitu kan. Ya. Kita juga mengadopsi itu. Kita membawa korban, korbannya korban pujian, bukan lagi korban domba yang dipotong di bait suci gitu. Nah, itu sudah sejak zaman Ezra. Ya. Kalau nggak ngerti, latah, wah yang progresif-progresif sesat gitu ya. Alkitab juga Ezra nih progresif gitu ya. Nah, kemudian ketika kembali dari pembuangan, dan Nehemia mulai memperbaiki bait suci, mulai membangun kembali, kemudian Ezra juga sangat keras ya untuk orang Yahudi setelah kembali pembuangan itu menjadi sangat keras memegang Taurat, berbeda sebelum zaman pembuangan. Oleh karena itu kita bisa lihat misalnya di Perjanjian Baru di dalam kitab Injil, betapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sangat-sangat legalistik. Itu warisan dari zaman Ezra dan Nehemia. Ya, sekembalinya mereka dari pembuangan. Ezra kemudian mengusir istri-istri asing, ya perempuan-perempuan asing yang dikawini oleh orang Israel yang disisakan di kerajaan Yehuda, di tanah Yehuda itu, di tanah Yudea itu yang disisakan ya, karena yang pinter-pinter bangsawan-bangsawan kan dibuang ke Babel. Tapi kemudian oleh Raja Darius boleh kembali ya, boleh kembali termasuk Ezra dan Nehemia ini. Nah, ketika mereka kembali ke tanah air, ternyata orang-orang yang ada di situ, sisa orang Yahudi yang ada di tanah Yudea, ternyata melakukan kawin campur. Ya, dan Ezra sangat marah. Ezra menyuruh mengusir istri-istrinya, bahkan anak-anaknya juga. Kelihatannya buat kita kan kejam ya, kok istrinya diusir, bahkan anak kecil yang nggak tahu apa-apa diusir juga. Tapi itulah yang terjadi. Untuk menegakkan Taurat kembali itu, Ezra itu sedemikian kerasnya ya. Ezra bilang, ingat nggak tuh Raja Salomo, sebegitu hebatnya dia jatuh juga gara-gara bini-bininya gitu kan. Ezra tuh kayak gitu istilahnya ya. Nah, dan kemudian Ezra mengajarkan Taurat kembali agar dipahami dan dilakukan oleh Israel. Jadi Ezra membacakan, ngajarin lagi gitu ya. Nah, kemungkinan Ezra ini juga lah yang mengedit dan menyunting banyak-banyak kitab suci. Tapi tentu dia tidak bekerja sendirian ya. Nah, ketika Ezra membacakan kitab suci itu, ternyata orang-orang itu udah nggak ngerti. Nah, misalnya nih ya, di Nehemia 8 ayat 4. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki, perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dapat dimengerti. Nah, jadi ketika mereka sudah dibuang selama sekian tahun dan yang di tanah air sendiri, di Yudea sendiri itu bercampur dengan bangsa-bangsa lain, mereka mulai berbicara dengan bahasa Aram. Sehingga banyak bahasa Ibrani yang mereka lupa, mereka nggak biasa. Oleh karena itu Ezra perlu memberi keterangan ini artinya ini. Gitu. Ini artinya ini artinya ini gitu ya. Tentu di dalam penerjemahan itu, diterjemahkan ke dalam bahasa Aram, penerjemahan itu tentu ada penafsiran, interpretasi. Ya, penafsiran. Nah, misalnya ya di Nehemia 13 ayat 24, sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa-bangsa lain dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Nah ya, jadi keturunan yang generasi yang berikutnya mereka udah nggak ngerti lagi bahasa Ibrani. Sehingga ketika Ezra membacakan kitab suci di depan pintu kota, itu dari pagi sampai tengah hari kuat ya Ezra ya. Orang-orang itu juga kuat berdiri gitu ya, dijemur sama Ezra, diajarin Taurat. Nah, itu Ezra membacakannya dengan menerjemahkan, sekalian menerjemahkan. Dan tentu di situ juga ada penafsiran. Dan ini istilahnya adalah targum. Ya. Jadi targum itu adalah terjemahan bahasa sehari-hari, ya, dengan diberikan penjelasan dan bahkan penafsiran, ya. Tetapi belum dijadikan buku di zamannya Ezra. Namun di zaman Ezra penerjemahan kitab suci itu sudah lazim. Karena baik orang Yahudi maupun orang Kristen menganggap bahwa yang penting umat itu mengerti kehendak Allah.
Bukan yang penting aslinya, titik komanya, bukan. Tetapi mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Nah, jadi sejak di zaman Ezra, penerjemahan kitab suci sudah lazim terjadi. Namanya Targum. Tapi Targum ini belum dibukukan secara resmi. Ya, belum dibuat bentuk teks tertulis yang baku. Itu baru di abad sekian abad kemudian, ya. Tapi sudah terjadi penerjemahan kitab suci. Nah, saya loncat zaman Ezra itu 450 tahun sebelum Masehi, saya loncat ke tahun 90 Masehi. Ya, tahun 90 Masehi, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, para rasul sudah banyak yang meninggal, mungkin Rasul Yohanes masih hidup, mungkin tidak gitu ya. Setelah tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem, jadi Ezra dan Nehemia membangun kembali bait suci mulai dari pulang dari pembuangan, tapi kemudian oleh Herodes Agung, bait suci itu dibangun lagi, direnovasi lagi dengan megah. Ya. Jadi kemegahannya itu terjadi pada zaman Herodes Agung. Ya. Ditambah-tambahin. Jadi Herodes Agung itu mau menyaingi kuil-kuil Yunani, bahkan lebih megah daripada kuil-kuil Yunani. Ya. Mau ngambil hati orang Yahudi, karena dia bukan orang Yahudi. Dia mengawini putri raja orang Yahudi, supaya dia bisa jadi raja, karena dia sebetulnya orang Edom. Nah, Herodes Agung membangun bait suci begitu megah. Nah, bait suci yang begitu megah yang dibangun oleh Herodes Agung inilah yang ada di zaman Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bernubuat di Matius 24-25. Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atasnya. Ya. Dan di zaman itu tuh terjadi pertumpahan darah yang hebat. Maka Tuhan Yesus bilang, berdoalah kalau itu terjadi, jangan waktu musim dingin ketika penghancuran bait suci terjadi, jangan berdoalah supaya jangan musim dingin dan jangan di hari Sabat. Karena di hari Sabat orang Yahudi pasti nggak mau melarikan diri ya, karena ada pembatasan sejauh apa mereka boleh lari, boleh pergi dari rumah. Nah, setelah bait suci dihancurkan tahun 70 ya, dan itu terjadi, nubuat Tuhan Yesus terjadi, orang-orang Kristen sudah tidak ada di Yerusalem karena mendengar peringatan yang dinubuatkan Tuhan Yesus itu. Jadi mereka mulai menyingkir, dan mereka menyingkir juga karena aniaya dari para pemuka agama Yahudi, para ahli Taurat, orang Farisi, dan mahkamah agama ya, Sanhedrin. Nah, jadi sedikit sekali orang korban dari orang Kristen gitu. Nah, tahun 70 bait suci sudah hancur. Mereka kembali tidak punya bait suci seperti di zaman pembuangan. Dan karena orang Kristen mulai menyebar, dan orang Kristen ini mengaku sebagai bagian dari agama Yahudi, belum terpisah pada saat itu ya, belum terpisah menjadi satu agama yang tersendiri, karena Tuhan Yesus pun datang tidak mengatakan bahwa dia akan membangun suatu agama baru gitu. Enggak. Jadi orang Kristen merasa mereka masih bagian daripada orang-orang Yahudi, agama Yahudi. Nah, kemudian di tahun 90, orang-orang Yahudi ini, para pemuka agama Yahudi, itu mengadakan sebuah sidang raya tahun 90 di kota Yamnia. Ya. Nah, salah satu yang diputuskan di dalam sidang raya itu termasuk adalah kanon. Nah, jadi berbeda dengan kekristenan historis, Yudaisme modern tidak menganut satu sumber resmi, namun banyak. Jadi ada yang namanya Torah Risan, ya, ada yang namanya Targum, ya, tapi semuanya itu kembali kepada Taurat sebagai dasarnya, landasannya. Semuanya itu harus mengacu kepada Taurat, ya. Nah, dengan demikian sumber-sumber Yahudi lain di kemudian hari yang didasarkan pada kitab suci Ibrani dan Talmud juga penting dalam mencerminkan esensi Yudaisme. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan barisan Yahudi, orang Kristiani harus mengerti betapa luas dan dalamnya tradisi tersebut, ya, dan bahwa tradisi tersebut adalah tradisi hidup. Nah, dan ini juga yang diwarisi oleh orang-orang Katolik dan orang-orang Ortodoks. Mereka juga punya tradisi hidup seperti juga orang Yahudi. Kalau orang Protestan nggak menolak tradisi hidup, ya.
Ternyata orang Yahudi juga punya yang namanya tradisi hidup. Jadi Taurat itu tidak cuma yang tertulis, tetapi juga ada yang tidak tertulis alias lisan. Ya. Dan itu buat mereka sama pentingnya. Yang kita sudah pelajari itu, ya, betapa kita sudah lihat ayat-ayatnya, bagaimana Tuhan Yesus dan Rasul Paulus menganggap bahwa tradisi itu juga penting, gitu ya. Nah, seluruh kompleks Yudaisme dimaksudkan dengan warisan Yahudi. Artinya Yudaisme dan Perjanjian Lama juga merupakan pusaka bagi agama Kristen, ya. Jadi kita harus ingat bahwa akar kita itu dari orang-orang Yahudi, dari Perjanjian Lama, maka kita harus mengerti, ya. Jadi Yudaisme, Perjanjian Lama atau Kitab Ibrani itu adalah ibu dari agama Kristen, ya. Kalau kita nggak ngerti Perjanjian Lama, kita nggak ngerti budayanya orang Yahudi, maka kita akan membaca Kitab Perjanjian Baru itu dengan perspektif yang salah, ya. Kan Perjanjian Lama ini ada penulisnya, ditulis untuk siapa, dan kita tidak hadir di situ. Maka kita harus ngerti tradisi ini gimana sih, ya kan? Bahkan Perjanjian Baru juga loh, Paulus nulis. Ketika Paulus nulis, kita kan nggak hadir di situ. Bahkan kita hidup ratusan atau ribuan tahun setelah Paulus. Maka untuk itu kita harus mengerti maksudnya Paulus apa. Jangan kita menafsirkan sendiri mau-maunya kita. Pokoknya kita udah punya pengertian, kayaknya begini deh. Dinilai dari sudut pandang kita sekarang. Nah, itu yang salah ya dalam membaca kitab suci. Paulus maksudnya apa? Nasehatin siapa? Maunya gimana? Pasti ada pesannya. Nah, pesannya itulah yang bisa kita tarik untuk kita sekarang, gitu ya. Jangan kita baca dari sudut pandang kita sekarang. Nah, kanon Ibrani atau kanon Palestina ya yang disahkan di Konsili Yamnia itu ternyata sudah tercatat dalam literatur periode Bait Suci kedua, yaitu abad keempat sampai abad 1 sebelum Masehi. Namun belum begitu jelas, ya, belum begitu jelas yang mana nih, ya, misalnya dalam pengantar kitab Yesus bin Sirak, ya, dikatakan bahwa ada Taurat, Nabi, dan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain itu apa aja, belum begitu jelas, ya. Kemudian di 2 Makabe 15 ayat 9 disebutkan Taurat dan para nabi aja. Sedangkan Ketuvim tidak disebut. Kemudian di tulisan-tulisan Philo dari Alexandria. Nah, kalau kita lihat di Injil, ya, ternyata di zaman Tuhan Yesus dan para rasul yang diakui itu kitab Taurat, nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, yang dinubuatkan tentang Yesus, ya, di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, jadi ternyata di abad pertama itu sudah ada pembagian 3 kelompok atau 3 klasifikasi kitab, yaitu kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, atau kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab yang lain, ya. Nah, di Konsili Yamnia ini mereka memutuskan beberapa hal, ya, tetapi yang berkaitan dengan yang bersinggungan dengan orang Kristen adalah mereka mengutuk kekristenan. Jadi disinilah mulai terpisah dengan keras, dengan jelas antara Yahudi dengan orang Kristen. Ya, karena orang Yahudi mengutuk kekristenan. Dan kemudian di sini juga mereka mengidentifikasi, bukan menentukan ya. Karena yang menentukan kitab suci itu adalah Tuhan gitu kan. Jadi kita pakai bahasanya identifikasi, mengidentifikasi, mengenali, oh yang ini ternyata kitabnya ini firman Allah, yang ini ternyata kitabnya bukan firman Allah. Dari mana ukurannya? Nah, ini adalah dasar kanon Perjanjian Lama. Pertama, isinya harus sesuai dengan Taurat. Kenapa harus sesuai dengan Taurat? Karena otoritas Musa itu tadi, ya. Musa dianggap sebagai nabi yang terbesar, pendiri agama Yahudi, berhadapan dengan Tuhan langsung, ya. Pewahyuannya itu bukan secara langsung, bukan dari penglihatan, dan seterusnya, ya. Nanti bisa ditonton lagi videonya. Kenapa kok harus dengan tulisannya Musa, gitu ya, dengan ajarannya Musa. Nah, yang kedua,
ketentuan atau syaratnya masuk ke dalam kanon itu adalah selain isinya, ajarannya harus sesuai dengan Taurat, isinya itu ditulis, kitabnya itu ditulis hingga zaman Ezra. Kenapa hingga zaman Ezra? Karena tadi, ya, dianggap sudah tidak ada lagi firman Tuhan setelah zamannya Ezra. Ya, dianggap tidak ada pewahyuan untuk kitab suci atau pewahyuan untuk umat. Pewahyuan masih terjadi. Jadi bukan Tuhan itu diem bisu, nggak bisa ngomong. Di dalam zaman intertestamental, di dalam antara zaman perjanjian lama dengan perjanjian baru, antara Maleakhi dengan kitab Matius itu kan ada sekitar 400 tahun ya. Orang istilahnya itu adalah 400 tahun diam. Jadi bukan berarti di situ tuh Tuhan diem sama sekali. Tetapi maksudnya tidak ada pewahyuan untuk umat keseluruhan. Mungkin ada pewahyuan untuk orang per orang. Ya, tetapi bukan untuk umat keseluruhan. Ya. Sampai sekarang pun kan Tuhan masih bicara. Ya, Tuhan bicara kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada saya kan. Tapi kan kita nggak bisa masukkan itu ke dalam kanon. Misalnya kita tulis, terus kita masukin. Ini juga Tuhan bicara sama saya, terus kita tulis, masukin. Maksa LAI, masukin ke kanon. Kan nggak mungkin kan? Ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi Tuhan masih bicara, baik di zaman 400 tahun intertestamental, maupun setelah zaman perjanjian baru gitu ya, setelah zaman para rasul, Tuhan masih bisa bicara sampai sekarang kepada kita, tetapi bukan berarti itu harus kita tulis dan masukkan ke kanon gitu ya. Nah, kemudian ditulis dalam bahasa Ibrani dan ditulis di tanah Palestina. Ya, ini adalah identifikasi atau standarnya kanon Ibrani. Untuk kanon Ibrani, untuk kanon Palestina, standarnya adalah ini, 4 ini. Ya, nanti untuk perjanjian baru beda lagi standarnya. Ini standar kanon perjanjian lama. Harus sesuai Taurat, ditulis sebelum zaman Ezra, ditulis dalam bahasa Ibrani, ditulis di Palestina. Nah, pada saat di Yamnia juga, ada kitab-kitab yang diperdebatkan, tapi akhirnya masuk ke dalam kanon, yaitu Ester, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yehezkiel, dan juga Daniel, ya. Nah, Yosefus mengatakan ada 22 kitab yang diakui. Aneh ya, kan tadi di 2 Esdras itu kan 24 kitab, ya. Di beberapa tulisan-tulisan sejarah itu 24 kitab. Tapi Yosefus mengatakan 22 kitab yang diakui keabsahannya. Ya, di dalam Agian Sepion 1 ayat 8, Yosefus menulis ada 22 kitab yang diakui keabsahannya di dalam Konsili Yamnia. Nah, kenapa Yosefus mengatakan 22 kitab, bukan 24 kitab? Kemungkinan Rut digabung dengan hakim-hakim. Atau mungkin ratapan dengan Yeremia, karena penulisnya sama. Mungkin juga Ester dan Pengkhotbah belum dianggap masuk dalam kanon. Nah, di dalam Konsili Yamnia juga dituliskan Birkat Haminim, ya. Berkat bagi orang-orang murtad. Ya, jadi orang Kristen pertama itu kan banyak dari orang Yahudi ya yang menjadi Kristen, ya. Maka ini tulislah berkat untuk orang-orang murtad, ya. Maksudnya kutuk, tapi pakai bahasa yang dihaluskan gitu ya, berkat gitu ya. Berkat bagi orang-orang murtad, biarlah tidak ada harapan lagi. Biarlah pemerintah yang sombong itu segala ditumbangkan di zaman kita ini, biarlah nozerim, maksudnya orang Kristen, dan minim, jadi kita disebut bidat, dihancurkan dalam sekejap, dan biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, dan tidak dimasukkan bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Terberkatilah engkau, ya Yahweh, yang merendahkan orang yang sombong. Ya, ini teks aslinya di bawah. Ya, nah, jadi ternyata orang Kristen disebut bidat oleh orang Yahudi. Ya, sementara sekarang Kristen kita saling membidat-bidatkan satu dengan yang lain. Ya, jangan lupa bahwa kita juga disebut bidat oleh orang Yahudi. Ini tanah atau kanon Palestina. Ya. Oke, nanti minggu depan saya akan masuk ke dalam kanon Alexandria. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya Kak Anne. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Joko, pertanyaannya, kenapa Musa disebut nabi, tapi Abraham, Ishak, dan Yakub disebut bapak patriark? Silahkan Kak Anne. Nabi itu adalah seorang yang membawa pesan Allah. Nah, untuk suatu komunitas. Nah,
terkait dengan Abraham, Ishak dan Yakub, mereka diakui sebagai bapak leluhur orang Israel. Kalau Musa kan bukan leluhurnya. Musa adalah salah satu bagian dari bangsa Israel. Jadi Abraham juga seorang nabi gitu, tetapi lebih melekat sebagai bapak, patriark. Patriark itu bapak leluhur kan ya, daripada orang Israel gitu ya. Dan kenapa dilanjutkan dengan Ishak dan Yakub ya? Karena Abraham punya cabang di mana-mana kan, anaknya bukan Ishak aja gitu kan ya, ada Midian, Dedan gitu kan, itu juga selain Ismail juga cabangnya dari Abraham gitu ya. Tetapi yang mewarisi berit, yang mewarisi perjanjian, ingat tadi saya bicara soal perjanjian ya, berit dengan Yahweh itu adalah Ishak dan Yakub gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua dari kolom YouTube dari Kak Roland, pertanyaannya, apa yang menjadi ciri khas kaum Elohis, Deuteronomi dan Pris? Apa yang menjadi apa, Rika? Apa yang menjadi ciri khas, Kak? Oh, ciri khas. Oke. Nah, kalau kita lihat kitab Kejadian ya, saya kasih contoh misalnya ya, kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian pasal yang pertama. Di pasal yang pertama, itu kita lihat nggak ada nama Yahweh. Ya, cari nggak ada yang namanya Yahweh. Sampai dengan kitab Kejadian pasal yang kedua. Barulah di kedua ayat yang keempat, dan oleh penyunting Alkitab, ya, oleh redaktur dari penerjemahan Alkitab masa kini, itu dipecah di sini. Ya, dikasih perikop baru, dikasih judul bagian yang baru. Nah, barulah kemudian di Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat itu mulai ada nama Yahweh. Nah, jadi Kejadian 2 sampai dengan ayat yang ketiga itu masih satu bagian dengan pasal 1. Ini menurut ini juga ya para ahli Alkitab ya yang membuat perikop-perikop ini. Kita baca ya. Kejadian 2 ayat 1 aja ya, nggak usah dari Kejadian 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh. Ya, lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Jadi, kalau kita lihat di pasal 1, itu sudah diciptakan manusia. Ya, kita lihat di pasal 1 ya, sudah diciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian sudah diciptakan binatang di air, ya, kemudian binatang segala jenis ternak di darat, binatang melata di bumi, dan juga manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Tapi kita lihat di Kejadian 2, seolah-olah belum ada tumbuhan, belum ada semak, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ya kan? Tadi kan di Kejadian 1 sudah. Bahkan ternak itu kayaknya belum ada, manusia itu kayaknya belum ada. Baru di sini ditumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Padahal di Kejadian 1 sudah ada. Jadi ini dari dua tulisan yang berbeda ditumpuk oleh penyunting dijadiin satu. Nah, yang Kejadian pertama, pasal pertama, ini bukan kronologis gitu. Banyak orang yang tidak memahami penulisan Alkitab, tidak memahami Biblika, bilang, oh ya ini kan dijadiin lagi, diciptain lagi gitu. Ini kan kronologis. Jadi waktu Kejadian 1 itu Adam, kemudian kawin sama Lilith, kemudian barulah di Kejadian 2 diciptakan Hawa gitu. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Ya, tetapi ini adalah dua tulisan, dua teks yang berbeda yang oleh penyunting dijadikan satu. Nah, ternyata yang teks pertama adalah teks karya Elohis, teks yang kedua adalah teks karya Yahwehis. Nah, sedangkan Deuteronomis cirinya adalah pengulangan, ya. Nah, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Inilah ini gitu ya. Inilah ini. Nah, jadi pengulangan. Sedangkan pris ya, itu ke detail. Misalnya di imamat gitu ya, atau di bilangan deh ya. Imamat itu kan hukum-hukum yang detail. Nah, ini ya. Ini ciri pris. Hitunglah ya, menghitung-hitung. Saya kasih contoh ya tulisan kaum pris ini, misalnya pernah baca ya di kitab bilangan atau di mana ya, itu dari suku Yehuda itu mempersembahkan 12 ini gitu.
Contoh ini ya. Pada hari ketiga, 11 ekor lembu, 2 ekor domba. Ya. Pada hari keempat, 10 ekor. Detil banget gitu. Nah, ini contoh adalah tulisannya preach, mendetil. Dan diulang-ulang gini ya. Detil-detilnya tuh nggak ditumpuk jadi satu. Kalau kita lihat misalnya penerjemahan bahasa Indonesia yang sehari-hari ya, ini lebih disederhanakan. Tapi kalau yang bahasa Indonesia yang TB1 itu diterjemahkan dengan detil. Ya. Pada hari ke-6, pada hari ke-7, 7 ekor lembu jantan. Kenapa sih nggak dibilang aja setiap hari 1 ekor lembu dikurangi jumlahnya gitu ya, tapi 8 ekor lembu, 2 ekor domba jantan. Setiap harinya mundur, setiap harinya maju, jumlah lembunya dikurangi dan tetap dombanya 2. Setiap hari mempersembahkan 2 ekor domba, itu kan lebih gampang ya. Setiap hari mempersembahkan 2 ekor domba, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta korban sajian dan kan gitu aja. Setiap hari mempersembahkan gini, ya. Ini kan nggak diulang-ulang gitu ya, didetilin. Nah, itu contoh perbedaan tulisan-tulisannya. Oke, udah habis pertanyaannya, Rika? Iya, yang dari chat sama YouTube sudah habis, Kak. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, bisa angkat tangan. Sepertinya sudah cukup jelas, Kak Anda. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Iya, Kak.